Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, The Year of Empowering Grace. Empowering Grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda herat. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh nih, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya, itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada juga yang bergerak karena klenik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh, yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Di Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain, ya, yang ada di Galilea, dekat Kana sana. Dan kita tahu dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali, ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya. Sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal. Tidak supaya kita yang dipuji. Tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11. Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan, dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut, saudara. Tujuannya satu, orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan. Seberapapun kita yang hadir ya, kehadiran Tuhan adalah yang terpenting di tempat ini. Amin. Biar kita merasakan sukacita surga ada di tempat ini. Kekuatan yang baru diberikan kepada kita. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Karena itu kami rindu mempersembahkan Tuhan seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biar hadirat Tuhan menjamah setiap kami, memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sebab Dia yang telah
telah membebaskan kita dari kuasa kematian. Patutlah kita naikkan syukur kita kepada-Nya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk
kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan. Karena itu kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami. Masa depan kami Tuhan ada dalam tangan-Mu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Biar kita persembahkan hidup kita. Katakan dari dalam hati saudara, berikan seluruh hidupmu. Biar dia pakai untuk kemuliaan namanya. Yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan.
kita menyenangkan Dia. Biar kerajaannya dinyatakan melalui hidup kita. Kemuliaannya dinyatakan melalui hidup kita. Mari kita persembahkan hidup kita. Biar kemuliaan Tuhan nyata. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih untuk sebuah penebusan-Mu Tuhan yang melayakkan kami untuk kami menerima bagian kami yang ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik harus ada di dalam Engkau Tuhan. Karena semua yang terbaik hanya datang daripada Engkau. Kami tundukkan kehidupan kami atas ketuhanan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan kami mau mendengar setiap tuntunan dari firman-Mu. Firman yang membawa kami dalam kemerdekaan. Firman yang membawa kami ke dalam kebaikan. Firman yang membawa kami dalam pemulihan segala sesuatu. Karena itu kami buka hati kami buka telinga kami untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Karena lewat firman ini kami dimerdekakan. Setiap pikiran yang mengembara kami tundukkan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi pikiran yang mengembara. Aku menyatakan bahwa pikiran yang terfokus bagi firman Allah ada di tempat ini. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Biar setiap perkataanku hanya berasal daripada perkataan Tuhan. Bukan dari pengalaman, bukan dari apapun juga. Tapi hanya daripada urapan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Shalom. Mana kabarnya? Semua baik-baik saja. Oke. Kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, sebenarnya kita harus tahu bahwa pada mulanya Tuhan membawa sebuah rancangan yang baik. Karena kita ngelihat kalau penciptaan Tuhan di dalam alam semesta ini, termasuk Tuhan di dalam menciptakan manusia, pada mulanya rancangan Tuhan, blueprint Tuhan adalah sangat baik. Coba kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 31. Saya bacakan ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, maka di dalam rancangan Tuhan tidak ada keburukan, tidak ada kesialan, tidak ada kemalangan. Yang adalah hanyalah sebuah kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Itu blueprint Tuhan, itu adalah rancangan Tuhan yang ada pada mulanya. Itu kalau kita ngelihat. Makanya kalau kita ngelihat manusia diciptakan adalah sebagai makhluk yang istimewa. Kalau kita melihat penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari kelima, sebelum manusia itu ada, maka sebenarnya yang Tuhan ciptakan alam semesta dari hari pertama sampai hari kelima, ini adalah sebuah fasilitas yang Tuhan berikan sebagai makhluk yang istimewa. Nah, kalau manusia diciptakan pertama kali dulu tidak ada apa-apanya. Enggak, itu manusia pasti kalau orang Jawa ngomong nelongso tuh. Tapi diciptakannya hari pertama sampai hari kelima. Dari alam semesta, semua diciptakan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan binatang, hewan darat dan semuanya. Itu sebenarnya adalah fasilitas yang Tuhan berikan atas manusia sebagai makhluk istimewa. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, maka diciptakan manusia ada sebuah impartasi dari rupa dan gambar Kristus. Ada keberadaan Tuhan yang tercipta atas manusia. Itu punya sebuah tujuan. Coba kita buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Artinya gini, waktu manusia, Tuhan menciptakan manusia ini, ada sebuah impartasi dari keberadaan Tuhan sendiri atas manusia. Supaya apa? Manusia berkuasa, manusia punya otoritas ilahi, manusia bisa mengelola segala yang Tuhan ciptakan itu. Maka diciptakanlah manusia itu. Maka Tuhan menciptakan manusia itu, termasuk waktu Tuhan mengambil tulang rusuk. Yaitu manusia, Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hari. Ya, bukan lagi Tuhan menciptakan Hawa dan Hana. Nah, itu blueprint Tuhan. Kenapa Tuhan harus menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan? Karena otoritas ilahi yang ada atas manusia itu harus diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa berkuasa. Manusia tidak bisa akan menyatakan otoritas ilahi kalau tidak ada impartasi dari keberadaan Tuhan. Itulah mandat yang Tuhan berikan sebenarnya pada waktu pertama. Tetapi waktu rancangan Tuhan ini pada mulanya harus mulai bergeser. Tatanan Tuhan yang diciptakan pertama kali yang semuanya pada mulanya adalah sangat baik. Ini harus bergeser. Kenapa? Karena begitu pada waktu manusia tidak mentaati suara Tuhan. Yang berkata bahwa semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan. Tapi jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia tidak mentaati suara Tuhan. Manusia mentaati suara yang lain. Begitu dosa itu masuk. Maka rancangan Tuhan pada mulanya ini harus bergeser. Coba kita lihat di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakannya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia bekerja keras yang dihasilkan semak duri. Karena apa? Tidak ada kebaikan di dalamnya karena ada dosa. Dosa yang membuat orang berasumsi. Dosa yang membuat seseorang tamak. Dosa yang membuat seseorang punya ambisi dan dosa yang membuat manusia serakah. Karena apa? Pada waktu dosa sudah mulai masuk. Ini bukan lagi manusia hidup dari buah kehidupan. Tapi manusia hidup dari buah pengetahuan baik dan jahat. Makanya manusia punya kebenarannya sendiri. Manusia punya
selalu punya pembelaan diri. Sudah salah tapi tetap melakukan pembelaan diri. Nah, karena itulah sebenarnya manifestasi dari buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, pertanyaannya kan gini, akibat dari kejahatan manusia ini, maka dunia ini sudah ada dikuasai dan dikendalikan oleh musuh. Kenapa dunia yang ada ini dikendalikan oleh musuh? Saudara boleh lihat, ayo kita buka dulu dah 1 Yohanes 5:19. Saya bacakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Waktu dosa masuk, dunia ini sudah dikendalikan oleh musuh. Mulai dari gedung putih sampai kolong jembatan apapun. Bahkan dalam gereja. Kalau ini hanya berbicara tentang agamawi ya, bukan dari kehidupan Kristus. Sistem dunia ini sudah ada dalam kendali musuh, dalam kendali si jahat. Ada permainan-permainan musuh di situ. Ada permainan dari iblis di situ. Ada kenapa terjadi perpecahan dan segala sesuatu. Karena itu sebenarnya sudah ada dari manifestasi daripada dosa. Buah pengetahuan baik dan jahat mengambil alih dari semua itu. Nah, karena itulah sebenarnya kenapa dunia ini dalam hidup ini tercemar, dunia dalam ketidakpastian. Kita tidak bisa berharap lagi pada pekerjaan, mau uang, mau orang, mau jabatan, semuanya ini ada dalam ketidakpastian. Nah, hari-hari yang jahat ini telah mencetak manusia, sehingga manusia punya egois, ambisi, dan segala sesuatu. Karena apa? Ya karena dosa ini. Dosa telah bermanifestasi dalam kehidupan manusia. Nah, tapi di tengah sebuah keadaan yang tidak pasti, di tengah dunia yang penuh gonjang-ganjing dan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia, ada berita baik yang Tuhan nyatakan, yaitu Tuhan punya orang-orang pilihannya. Tuhan punya orang-orang yang ditebusnya. Tuhan punya orang-orang yang menjadi pilihan kasih karunia. Supaya lewat orang-orang ini, dan itu Tuhan, orang-orang ini bisa menyatakan manifestasi dari Kristus. Dan berita baiknya, salah satu orang-orang itu adalah bagian daripada GBI Sumbawa. Dan saya percaya itu. Tuhan sedang mencari orang-orang menjadi saksi. Siapa lagi? Karena dunia ini nggak butuh cuma berita baik. Tapi dunia butuh kepastian. Kepastian daripada kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang membawa karakter Kristus, yang membawa nilai Kristus. Untuk menyatakan rancangan Tuhan yang ada pada mulanya ini. Coba kita buka di dalam Roma 11. Ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Sebenarnya bahasa aslinya bukan tentang sisa. Tapi Tuhan lagi menyimpan seseorang, menyimpan generasinya untuk lewat generasi ini ada kasih karunia Tuhan. Untuk lewat generasi menyatakan Kristus sehingga kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang berbeda. Kehidupan kita tidak adalah kehidupan tidak ketidakpastian. Tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang pasti. Karena Alkitab pun mengatakan bahwa pengharapan dalam Kristus tidak pernah hilang. Masa depan kita ada. Karena itu, mari kita mulai mempercayai, meyakini apa yang firman nyatakan. Bukan lagi mempercayai berita dunia. Bukan lagi mempercayai pikiran kita yang dihasilkan dari dosa. Tapi mari kita mulai mempercayai firman. Karena lewat kita lah, dunia harus mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan gini, bagaimana orang pilihan Tuhan bisa menyatakan rancangan Tuhan yang secara penuh? Kan kita ada dalam dunia. Nah, kita harus menyatakan rancangan Tuhan ini secara penuh. Bagaimana caranya? Ayo kita buka di dalam Ibrani 12. Ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Lanjut. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, dunia ini ada dalam ketidakpastian. Kenapa? Karena apa yang dapat digoncangkan Tuhan, Tuhan goncangkan. Keuangan kita, finansial kita, pekerjaan kita, anak kita, orang tua kita,
apa yang dapat diandalkan secara manusia itu akan tergoncang. Nah, bagaimana kita hidup di dalam dunia untuk kita tidak tergoncang? Maka kita harus masuk untuk ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, mujizat, hal-hal yang supranatural itu ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya gini, kita punya alamnya sendiri. Seperti kita ada di dalam Singapura atau Amerika. Tapi pada waktu itu ada dalam kedutaan Indonesia. Aturan yang dipakai kan aturan Indonesia pada waktu kita ada dalam kedutaan Indonesia. Tapi kalau kita ada di dalam misalnya Singapura, tapi kita di luar kedutaan Indonesia, ya yang kita pakai adalah aturan dari Singapura itu. Nah, kalau kita tidak masuk di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, kita tidak masuk dalam kerajaan Allah ini, maka apa yang dunia alami sebagai ketidakpastian, sebagai kebimbangan, sebagai hal-hal yang buruk, itu kita alami. Tetapi untuk kita bisa menjadi saksi, kita bisa menyatakan rancangan Tuhan yang ada pada mulanya, maka kita harus masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, untuk kita menerima kerajaan yang tergoncangkan itu, maka kita harus menerima kuasa yang dari Tuhan sendiri. Inilah dampak kuasa yang berasal daripada Tuhan untuk pada akhirnya kita bisa masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, sebagai tema kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Apa yang dimaksud dengan kuasa dari Tuhan? Kuasa dari Tuhan adalah kuasa ilahi yang bekerja lewat penebusan Kristus sehingga kita melayakkan kita menerima bagian kita sebagai anak Allah. Namanya anak, dia berhak menerima warisan. Tapi kalau budak, pembantu, mau baiknya seperti apa? Dia tidak punya hak menerima warisan. Dikasih syukur, tidak dikasih ya enggak apa-apa, kan gitu. Tapi kalau anak, dia berhak menerima namanya warisan daripada Tuhan sendiri. Nah, kuasa ilahi ini hanya bekerja lewat penebusan Kristus. Karena manusia ini sudah dikuasai, dikendalikan oleh musuh. Maka harus ada namanya penebusan Kristus yang melayakkan kita untuk menerima kehidupan sebagai anak Allah. Nah, karena manusia sudah nggak akan bisa melakukan apa-apa tanpa penebusan itu. Dan penebusan itu bukan gini menerima Kristus. Oh, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai. Bukan itu aja. Waktu kita ditebus, ada firman yang datang kepada kita. Firman ini sebagai penebusan Kristus, untuk lewat firman ini kita bisa mengalami kemenangan. Jadi penebusan Kristus orang bilang, oh saya sudah ditebus, tapi kenapa hidup saya kok masih seperti ini? Kok saya masih mengalami kegalauan? Kok saya nggak bisa mengalami damai sejahtera? Karena apa? Karena firman yang datang sebagai penebusan tidak saudara hidupi. Tapi ketika penebusan Kristus yang melayakkan kita menerima firman. Loh, kalau ada firman datang kepada kita, itu tidak mungkin orang-orang yang di luar Kristus. Tidak mungkin tanpa penebusan, itu firman bisa datang. Tahukah saudara pada waktu Kristus menebus di atas kayu salib, ada tabir bait suci terbelah dari atas sampai 2. Itu kenapa? Karena Tuhan sudah melayakkan kita menerima firman-Nya. Firman yang berasal daripada belakang tabir. Firman yang berasal daripada Tuhan sendiri diberikan kepada kita. Coba saudara dalam kegalauan, dalam apapun juga. Waktu saudara datang ke Tuhan, pasti ada suara Tuhan, ada firman yang datang kepada kita. Itulah penebusan yang sebenarnya. Nah, waktu kita menerima penebusan itu, melepaskan kita dari kendali musuh. Kalau kita tanpa penebusan, kita tidak akan bisa punya karakter yang selalu ada yang namanya asumsi, ada namanya kegalauan, dan ada berbagai macam perbuatan jahat. Untuk itulah Kristus harus menebus, karena kita tidak mampu. Setelah Tuhan menebus kita, maka dampak dari kuasa yang bekerja dalam kita, ini akan membawa kita di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan ini. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan tanpa kita mengalami kuasa ilahi. Kuasa yang bekerja dalam penebusan. Tetapi dalam kerajaan tak tergoncangkan ini ada aturan main. Ada namanya pola.
nggak bisa sembarangan masuk. Karena kerajaan tak tergoncangkan ini adalah kartu VIP istilahnya. Nggak bisa. Harus ada namanya pola dan standar ilahi untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan tergoncangkan. Pertanyaannya bagaimana kita masuk secara ilahi? Yaitu juga bisa lewat KK. Di dalam KK kita akan diajar standarnya ini gimana sih. Nah, minta maaf ini ya, kenapa pelayan Tuhan di GB Rock ini harus lewat KK? Karena kalau tanpa lewat KK cuma asal pelayanan, kita tidak ngerti esensi dari pelayanan itu. Kita hanya pelayan demi pelayan sehingga keagamaan yang kita hasilkan. Tapi lewat KK kita dibentuk, lewat KK kita dapat pemahaman, lewat KK kita dapat materi, oh seperti ini ya, seperti ini. Nah itu ada namanya standar dan pola ilahi. Itu harus lewat KK. Karena coba saudara bandingin, kalau tanpa pemahaman maka pelayan kita bisa seperti ini. Kenapa saya kok melayani kok capek ya? Melayani kok jenuh ya? Karena keagamaan hanya sebatas legalitas. Tapi lewat KK ada sebuah pola standar ilahi yang mulai tercetak atas kita sehingga kita bisa tahu. Nah, kerajaan tak tergoncangkan punya pola dan aturan main, tidak bisa sembarangan. Nah, aturan main ini maka untuk dapat standar ilahi maka dibutuhkan namanya latihan. Karena lewat latihan ada kuasa ilahi yang bekerja secara maksimal di dalam hidup kita. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terus ayat 8. Oh enggak, ayat 8-nya. Coba saya bacain. Oh sudah ya? Ya itu latihan berpikir. Oke. Nah, pertanyaan gini. Kenapa diperlukan latihan untuk masuk di dalam kerajaan Allah? Karena hidup kita sudah tercetak oleh dosa. Setiap budaya, tradisi, dan kepercayaan kita, kebiasaan kita, semuanya ini sudah ada di dalam dosa. Bahkan dunia yang ada ini sudah tercemar oleh namanya dosa. Makanya diperlukan namanya latihan. Karena di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yang kita disebut sebagai kerajaan Allah, ini tidak bisa dengan kebiasaan-kebiasaan dosa. Harus dengan punya kebiasaan ilahi. Tidak bisa kita punya pemikiran dosa. Tidak bisa punya asumsi. Tidak punya bisa misalnya ada satu masalah yang datang atas kita. Kalau dalam dunia reaksi kita akan punya reaksi musuh. Tapi maksudnya gini, reaksi yang dihasilkan dari dosa. Tetapi kalau misalnya latihan ini dibutuhkan untuk apa? Membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Membentuk pola pikir yang baru. Membentuk tradisi yang baru. Membentuk kepercayaan yang baru. Artinya gini, apa ini maksud dengan tradisi? Tradisi adalah satu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang yang itu menjadi sebuah tradisi. Yaitu biasanya kita kedisiplinan. Nah, tradisinya disiplin atau enggak. Terus kita misalnya datang telat, itu kan budaya. Budaya daripada tidak disiplin. Misalnya malas, itu kan budaya. Nah, apa ini maksud bahasa? Ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran itu bahasa. Kebencian itu bahasa. Kepahitan itu bahasa. Tapi di dalam Tuhan, bahasa kita adalah bahasa kasih, bahasa iman, bahasa keyakinan. Nah, tujuan di dalam latihan ini adalah memberikan untuk kita punya sebuah budaya dan bahasa yang baru. Untuk menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang mulai dicetak dari firman. Nah, di dalam latihan ini, kalau kita melihat keadaan yang Tuhan izinkan yang terjadi atas kita sebagai hal-hal yang tidak nyaman. Kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin menjengkelkan, ketemu dengan masalah-masalah yang kelihatannya besar adalah latihan yang Tuhan izinkan supaya membentuk kebiasaan yang baru. Nggak mungkin Tuhan kasih cuma firman ini tanpa adanya latihan, harus namanya praktek. Saudara bisa latihan, misalnya mau latihan kuda-kuda, misalnya bela diri. Terus itu kan harus namanya ada pertandingan. Atau saudara diberikan dalam sekolah,
latihan soal. Kan ada namanya ulangan dan ujian. Supaya naik tingkat. Nah, kebiasaan yang baru ini tidak akan pernah terjadi, tercetak atas hidup kita tanpa adanya latihan yang Tuhan berikan. Nah, lewat mana latihan ini? Ya, keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ketidaknyamanan kita. Mungkin kita sudah benar kok disakiti. Mungkin kita ketemu orang sing gruweket no, kalau bahasa Jawa kan bilang gitu ya toh. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita masih bisa mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi dia? Apakah kita bisa melihat dia seperti Tuhan melihat dia? Kalau manusia yang melihat kan gini, sudah enggak usah anggap orang ini afkir, orang ini menjengkelkan. Tapi Tuhan lihat dalam orang-orang itu, Tuhan melihat sebuah benih. Orang ini adalah orang yang dahsyat. Kalau Tuhan tidak melihat, kalau secara manusia Saulus itu tidak dipakai secara manusia. Tapi Tuhan melihat di dalam diri Saulus adalah roh pergerakan. Dalam diri Saulus ada benih Tuhan yang akan menjadi orang yang dahsyat. Nah, inilah tujuan dari latihan membentuk sebuah kebiasaan baru. Nah, di dalam latihan ini, maka kita harus menghadirkan namanya Roh Kudus. Karena kalau tanpa pengertian, ini kita tidak akan bisa mencapai latihan yang sebenarnya. Coba kita buka di dalam Yohanes 16. Ayat 13. Saya bacakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terus Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Waktu kita menerima Roh Kudus, kita menyambut kehadiran Roh Kudus, terus ada latihan keadaan yang tidak mengenakan terjadi atas kita. Maka Roh Kudus ini akan memberikan kepada kita sebuah pengertian. Pengertian, kenapa kita harus mengalami ini? Supaya membentuk kebiasaan baru, supaya ada respon ilahi. Terus misalnya, kita mengalami sebuah keadaan, ngomong finansial lah, kita membutuhkan jumlah keuangan, tapi uang kita belum cukup atau kita nggak ada. Kenapa ini? Supaya pada akhir kita bisa mengenal Tuhan. Kita mempercayai Tuhan, kita deklarasikan firman. Dan tiba-tiba ada pertolongan yang datang. Oh, berarti apa? Pengalaman diberikan, Tuhan saya tidak akan pernah meninggalkan saya. Nah, itu perlunya menyambut Roh Kudus pengertian. Tetapi kalau kita tidak menyambut Roh Kudus, maka kita akan berkeluh kesah, bahkan kita akan bisa menyalahkan Tuhan. Bahkan kita tidak akan bisa mempunyai respon yang benar. Makanya itu perlu menyambut Roh Kudus. Nah, waktu kita menyambut Roh Kudus, ada pengertian yang datang atas kita. Tangkap pengertian ini. Waktu kita menangkap pengertian ini, maka kita akan bisa mempunyai damai sejahtera. Kita akan bisa mempunyai pengharapan. Kita bisa punya keyakinan. Kita bisa punya iman yang kuat. Nah, iman tuh hanya dihasilkan dari firman. Nggak mungkin kita dihasilkan dari yang lain. Karena itu, setiap latihan atau setiap keadaan yang mungkin saat ini kita alami, yang tidak mengenakan, sambut Roh Kudus. Karena ini menjadi sebuah latihan buat kita. Supaya ada kebiasaan baru, ada nilai yang baru, ada budaya-budaya yang baru yang dari firman yang mencetak hidup kita. Nah, di dalam latihan ini, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita pengertian. Maka ada perjuangan juga di dalam kita. Sebagai bentuk kerjasama kita. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan. Perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi dalam latihan, dalam kita mau masuk dalam kerajaan itu Allah ini. Ada perjuangan yang harus kita lakukan. Perjuangan sehingga membawa kita pada akhirnya kita bisa masuk di dalam kerajaan yang tergoncangkan. Supaya kita bisa menjadi saksi dan bukti dari kebesaran Tuhan. Pertanyaannya, perjuangan apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kerjasama kita? Yang pertama, kita harus menjaga kecenderungan hati kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kecenderungan hati kita harus dijaga.
Karena kalau kecenderungan hati kita tidak terjaga, kita akan lebih bisa memfokuskan bahwa hati kita ini akan bergeser kepada hal-hal yang lain, kepada berita dunia, kepada berita yang nggak pasti. Kecenderungan hati kita untuk kita hanya tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, tertuju untuk kita hanya hidup dari perkataan Tuhan, bukan dari perkataan yang lain. Ini kita harus dijaga. Contoh, orang dunia banyak melakukan cara-cara dunia, cara kerja nggak benar. Mungkin kalau orang ngomong misalnya, oh kalau kamu stres langsung pergi hiburan aja, pergi mall, pergi mana, pergi pantai, boleh sih. Tapi itu hanya berlangsung sebentar. Tapi kalau kita hidup perkataan Tuhan, aku hidup hanya dari perkataan Tuhan. Aku hidup benar, aku hidup jujur. Aku kalau ada masalah aku akan datang ke Tuhan dan dari situ aku akan mengalami kemenangan. Nah, itu butuh dijaga kecenderungan hati. Ya, kalau pertanyaan kan gini, iya kalau langsung sekali langsung beres. Tapi kalau enggak langsung beres, kita kadang-kadang bisa melihat hal yang lain. Kita bisa arah mata hati kita bisa melihat hal-hal yang dari dunia. Sudah, orang dia juga melakukan hal yang salah kok, sama-sama aja. Tapi kalau kita, perjuangan kita menjaga kecenderungan hati kita, untuk kita tertuju pada Tuhan dan firman-Nya, maka kita pada akhirnya kita bisa masuk dalam kerajaan tak tergoncangkan. Tetapi kalau kita tidak menjaga kecenderungan hati, ya hidup biasa-biasa aja lah. Gak usah terlalu fanatik lah. Gak usah Tuhan-Tuhan lah. Ya Tuhan boleh lah. Tuhan cuma dibatasi kotak pada hari Minggu. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, sudah bukan yang lain. Lebih fokus yang lain. Nah ini harus dijaga, gak bisa seperti ini. Kecenderungan hati untuk menangkap hanya dari suara Tuhan. Kecenderungan hati untuk hanya menangkap dari firman Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita tidak menjaga kecenderungan hati kita, percayalah akan ditarik pada frekuensi-frekuensi dunia. Tapi waktu kita menjaga kecenderungan hati kita, aku hanya hidup dari suara Tuhan, aku hidup dari perkataan Tuhan, maka kita akan menikmati apa yang dinamakan realita Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Semua janji-janji Tuhan bisa kita nikmati. Nah karena itulah kecenderungan hati kita mesti jaga. Menjaganya seperti menjaga sebuah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Apa yang saudara anggap berharga yang saudara mulai jaga, lakukan seperti itu. Waktu kita menjaga kecenderungan hati kita, maka kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, dan kita tidak akan terseret oleh namanya kemilau dunia. Kita tidak akan terseret dengan namanya cara-cara dunia. Nah contoh, itu hidupnya tidak benar, hidup dalam dosa. Kenapa kok seakan-akan tentang keuangannya lebih banyak ya? Karena saya tidak mau ngomong lebih diberkati. Karena namanya berkat itu harus datang dari Tuhan. Kalau orang melakukan cara-cara dunia, terus dia banyak uang kaya, apakah diberkati? Belum tentu, itu bukan di dalam berkat. Dalam berkat itu seimbang. Antara saudara Tuhan memenuhi kebutuhan dengan karakter ilahi, dengan hidup saudara hidup benar. Ini harus seimbang. Itu baru namanya diberkati. Kata berkat itu berasal daripada Tuhan sendiri. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat, oh itu hidupnya tidak karuan, hidup dalam dosa. Kok kelihatannya enak secara finansial? Oh, saya enggak. Tunggu dulu. Apakah dia mengalami damai sejahtera? Belum tentu. Nah, pandangan kita harus tidak boleh melihat pada pandangan orang lain. Kita harus punya pandangan hanya dalam firman. Setiap kehidupan kita, mulai hubungkan kehidupan kita dari firman. Apa yang firman bicara sama saudara pada waktu, keadaan yang saudara alami. Itu harus menjaga kecenderungan hati. Kalau enggak, kita tidak akan masuk dalam kerajaan tergoncangkan. Yang nomor 2, perjuangan apa yang harus kita lakukan? Ketekunan, Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa dijadikan itu. Namanya latihan tidak bisa sekali. Namanya latihan itu tidak bisa sekali, tidak jadi langsung, kalau orang bilang langsung down, langsung menyerah. Latihan itu dibutuhkan waktu berkali-kali. Contoh ini, saudara biasa belum pernah latihan badminton. Cara pukulnya salah. Untuk menghasilkan cara pukul yang benar, pakai engkel kan harus dilakukan berkali-kali. Contoh saudara biasanya tidak pernah mau lari. Tidak mungkin toh langsung lari 10 kilo. Pasti lari berapa meter dulu, berapa ratus meter dulu. Baru pada akhirnya saudara bisa lari sampai 10 kilometer.
Kalau sekali tidak bisa, lanjut terus. Terobos terus. Mari kita mulai punya mental namanya mental penerobos. Artinya gini, waktu kita doa seakan-akan Tuhan tidak jawab. Waktu kita doa tidak ada suara Tuhan. Waktu kita doa akan-akan kok Tuhan tidak hadir. Terobos terus. Sampai kita akan menerima apa yang namanya suara Tuhan. Sampai kita menerima adanya api Tuhan. Sampai kita menerima ada kobaran roh Allah dalam hidup kita. Itulah ketekunan. Karena dikatakan, kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Artinya tanpa ketekunan kita tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi ada yang bilang, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini, tapi kenapa hidup saya seperti ini? Kalau orang yang ngomong kayak gitu, berarti sebenarnya dia tidak ngerti konsep ini. Ada namanya konsep ketekunan. Ketekunan memegang janji Allah. Ketekunan memegang suara Tuhan. Ketekunan memegang firman Tuhan. Untuk firman Tuhan itu dinyatakan. Nah, tahukah kita sebenarnya, waktu kita sebelum ditebus Tuhan, waktu kita hidup di dalam dunia sebelum penebusan Kristus, maka ada namanya di alam bawah sadar ini pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dari dosa. Ada yang namanya kebiasaan-kebiasaan dari dosa yang sudah tercetak di alam bawah sadar kita. Tahu dari mana? Waktu kita mengalami masalah, reaksi apa yang kita lakukan? Apakah kita bereaksi selaras firman atau kita berespon secara benar atau tidak? Itu yang kita tahu ada di alam bawah sadar kita. Contoh, waktu kita mengalami masalah keuangan. Apakah pertama langsung kita cari bantuan kepada manusia? Mungkin ini bisa bantu kita. Mungkin ini bisa kasih pinjam kita. Waktu kita sakit, yang pertama kita lakukan adalah apakah kita langsung deklarasi firman, apakah kita bawa ke Tuhan, langsung, cari dokter ini, cari dokter itu. Tidak salah sih cari dokter. Tidak salah juga melakukan misalnya, maksudnya misalnya cari pinjaman atau gimana, tidak salah. Tapi pertanyaannya suara Tuhan yang datang atas kita itu apa? Nah itu yang menentukan. Nah untuk itu alam bawah sadar kita apapun bentuk itu, misalnya, ada orang misalnya nyakiti kita. Reaksi manusia adalah balas. Terus, kita dalam kekurangan. Terus ditantang untuk taburan. Reaksi pertama, saya sendiri juga butuh. Nah, cek sendiri di dalam diri kita. Apa alam bawah sadar kita ini yang tercetak dari dosa ini apa? Cek. Nah, alam bawah sadar ini harus mulai digantikan dengan suara Tuhan yang datang atas kita. Pertanyaannya gini, suara Tuhan apa yang datang atas kita? Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak bisa menerima suara Tuhan ini. Nah, karena itu kita harus bangun hubungan dengan benar. Waktu kita terima suara Tuhan yang datang atas kita, maka kita harus mulai mendeklarasikan sampai roh kita berkobar-kobar. Nah, waktu roh kita berkobar-kobar, maka firman itu akan mulai mencetak diri kita. Saya kasih sebuah contoh. Kita lagi sakit hati nih. Kita sudah disakiti, kita sudah pokoknya orang ini melakukan kesalahan yang fatal buat kita. Tujuan kita balas, oke lah, enggak apa-apa. Saya mengampuni, tapi saya enggak mau lagi berteman dengan dia. Waktu terus kita doa, ada firman yang berkata, kasihlah seorang yang lain, kasihlah musuhmu, dan berdoalah bagi dia. Nah, firman ini datang atas kita. Nah, biasanya kita akan menolak firman itu. Maka ini akan tinggal berlalu. Tapi waktu kita mulai, oke Tuhan, aku tidak mampu. Mampukan aku. Kita mulai deklarasikan firman. Oke, dia bersalah, tapi aku mengambil sikap selaras dengan firman. Aku mengampuni dia, aku mengasihi dia. Nah, ini harus sampai hati kita berkobar-kobar. Kalau hati kita berkobar-kobar, firman ini belum masuk. Nah, waktu firman ini hati kita berkobar-kobar, oke. Mungkin pertama kali kelihatannya jengkel. Terus lakukan deklarasi. Tahu kita mengalami masalah keuangan. Kan takut nih, khawatir. Besok butuh sesuatu nih. Kok belum ada duitnya. Terus kita lakukan deklarasi. Allahku yang akan memenuhi aku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka ada penyediaan ilahi yang datang. Aku akan hidup di dalam mujizat. Aku hidup di alam supranatural. Terus lakukan sampai perubahan atmosfer terjadi. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan.
Nah, maka dari sini ini akan membentuk sebuah firman ini mencetak hidup kita. Selama ini belum terjadi perubahan hati, perubahan atmosfer, dari khawatir jadi berani, jadi jengkel jadi penuh kasih. Terus lakukan. Nah, firman ini yang akan membawa kita masuk di dalam apa yang Tuhan sediakan. Nah, inilah yang membentuk sebuah kebiasaan baru. Nah, karena sebenarnya kuasa dari anugerah Tuhan ini bukan menjadi tindakan pasif. Datang firman oke, terus ke gereja cuma baca firman, cuma kayak gitu. Ini bukan seperti itu. Kuasa anugerah yang Tuhan sediakan ini menjadi sebuah tindakan aktif dalam kita menerima suara Tuhan. Nah, waktu kita bisa menerima suara Tuhan ini, maka firman ini akan mulai mencetak hidup kita. Kita punya kebiasaan yang baru, kita punya bahasa kasih, kita punya keyakinan iman. Sehingga waktu-waktu ini mencetak kebiasaan kita dekat sama orang bisa kerasa. Saudara pernah ketemu orang yang gini, kok dia lagi. Karena saya jengkel sama orang-orang kayak gini. Pernah? Orang yang ketemu orang ini modelnya membencek no. Nah, itu pernah? Saya pernah. Ada orang yang kok ketemu dia ini selalu kayaknya ya bahasa kasarnya membencek no lah gitu. Nah ini kenapa? Karena dia tidak membawa radiasi ilahi. Tapi saudara tahu, saya kalau mau ketemu Pak Gem saya suka terus. Saya bisa ketawa terus kalau dekat dengan Pak Gem. Kenapa? Karena Pak Gem membawa radiasi firman. Kan seperti itu. Nah, waktu firman ini mencetak hidup kita punya kebiasaan yang baru, kita punya gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup ilahi. Maka hidup kita akan menjadi sebuah radiasi di mana orang dekat kita, orang ini merasa nyaman. Di mana orang dekat kita, orang ini menjadi orang itu bisa mengalami damai sejahtera. Maka orang ini akan mulai bertanya, kenapa kamu bisa punya, kok dekat kamu rasanya enak. Nah di saat itulah kita bisa menginjil. Penginjilan yang paling efektif di dalam akhir zaman. Bukan lagi kamu harus percaya Tuhan. Lalu bagaimana percaya Tuhan kalau hidup kita tidak jadi saksi? Bagaimana kita orang mau percaya Tuhan kalau hidup kita sendiri tidak menjadi sebuah kesaksian yang dilihat orang. Kalau kita jadi batu sandungan. Tapi pada waktu kita melihat apa yang sedang dinyatakan, orang melihat kehidupan ilahi kok ada dalam kita. Maka waktu kita berkata-kata, kita bisa menjadi jawaban buat orang itu. Nah inilah pada waktu bagaimana ini terjadi buat kita bisa membawa radiasi ilahi. Ada penyelarasan yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan mulai menyingkapkan apa yang terjadi di dalam hidup kita, yang mulai tercetak dalam dosa, di alam bawah sadar kita. Trauma-trauma masa lalu, ketakutan-ketakutan masa lalu. Terus karakter-karakter dosa. Enggak bisa dikasih tahu, enggak bisa dinasehati. Selalu mau menangnya sendiri, egois, malas, dan lain sebagainya. Itu Roh Kudus akan mulai bekerja menyingkapkan dalam hidup kita. Ini loh bagianmu yang salah. Ini loh hal-hal yang salah. Termasuk hal-hal kecil. Saya pada waktu setahun yang lalu lah, setahun 2 tahun yang lalu. Saya ini punya kebiasaan minum kopi. Karena kalau supaya saya enggak ngantuk. Tapi biasanya saya ini punya agak asam lambung tapi sudah sembuh. Biasanya istri saya bilang, kamu itu kalau minum kopi makan dulu. Data kate, itu apa ya? Tidak saya hiraukan, sorry, saya sedikit pakai bahasa Jawa. Jadi saya tidak hiraukan, istri saya ngomong, gitu. Nah tapi di satu titik saya itu tiba-tiba saya tidak bisa gini saya. Benar juga omongan istri saya. Dari mana saya bisa merasa itu? Itu dari penyingkapan dari Roh Kudus. Terus saya ini orangnya asal taruh baju itu taruh di kasur lah. Taruh di mana? Nah istri saya bilang, kamu itu baju taruh langsung di keranjang, begitu. Sama, saya nggak pedulikan. Tiba-tiba, kok nggak bisa kayak gini. Nah inilah penyingkapan kelihatannya kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan dari apa yang Roh Kudus singkapkan. Nggak boleh seperti ini. Nah, karena karakter-karakter dosa ini harus hilang dalam hidup kita. Tapi lewat mana kita tahu? Ya kadang-kadang lewat Roh Kudus. Kamu gampang tersinggung loh. Kamu gak boleh lagi tersinggung. Kamu medit pelit loh. Gak boleh lagi seperti itu. Kamu suka marah loh. Gak boleh lagi seperti itu. Kamu baper loh. Nah ini kita akan mulai terasa. Waktu ada penyikapan ini kita oke Tuhan. Aku melakukan penyelarasan. Mulai selaraskan hidup kita yang tidak selaras dengan firman ini apa. Nah
waktu kita punya penyelarasan ini, ada sebuah kebiasaan ilahi yang mulai tercetak atas kita. Cara pikir kita akan berbeda. Kita tidak akan pernah punya asumsi sama orang lain. Kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia. Bahkan memang membutuhkan perjuangan. Bahkan kita bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat kita. Ini lewat penyelarasan dari apa yang Roh Kudus singkapkan lewat firman. Dengan seperti ini kita menerangkan firman, maka akan mulai tercetak kebiasaan ilahi, kebiasaan baru, dan kita sedang menggenapi untuk membawa budaya kerajaan surga, membawa bahasa surga, membawa radiasi ilahi ini ke bumi ini. Dan waktu kita membawa radiasi ke bumi ini, tidak akan ada namanya kegoncangan. Boleh terjadi dunia, tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Boleh terjadi masalah, tapi masalah itu akan ada di bawah kaki kita. Kenapa? Kita membawa firman yang memang telah kita terima untuk terjadi di bumi. Sehingga bumi ini akan penuh dengan namanya kemuliaan Tuhan. Dan ada pengenalan akan Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita buat karena kita mengenal Allah. Nah, jadi mari kita masuk dalam kerajaan tak tergoncangkan yang dihasilkan dampak dari kuasa Tuhan ini. Untuk pada akhirnya kita akan menjadi saksi dan bukti dari kebesaran Tuhan. Nah, saya selesai. Saya undang pemain musik. Percayalah saudara bahwa Tuhan masih menyisakan orang-orang pilihannya. Untuk lewat orang-orang pilihannya Tuhan sedang menyatakan kerajaannya. Untuk lewat orang pilihannya ini orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Karena itu mari masuk dalam sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan ini. Dengan hidup kita selaraskan dengan firman. Tinggalkan cara lama, tinggalkan kebiasaan lama, tinggalkan semua karakter dosa. Karena itu yang akan menghalangi kita masuk dalam kerajaan tak tergoncangkan. Di dalam kerajaan tergoncangkan ada damai sejahtera. Di dalam kerajaan tergoncangkan ada penyediaan ilahi. Di dalam kerajaan tergoncangkan ada semua yang kita perlukan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di
Terima kasih Tuhan untuk setiap penebusan-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Kami adalah orang-orang dari pilihan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan menyatakan bahwa rancangan Tuhan pada mulanya lewat kehidupan kami. Karena itu Tuhan bongkar hidup kami Tuhan. Firman membawa kemenangan. Karena biarlah firman mengekspos, membongkar semua kehidupan kami yang gak selaras dengan firman. Karena lewat kami melakukan diri, maka akan ada nilai-nilai kerajaan yang mulai tercetak atas kami. Dan nilai-nilai kerajaan ini akan membuat hukum Kristus akan bekerja dalam kami. Hukum yang membawa kami dalam kemenangan. Hukum yang membawa kami dalam pemulihan. Hukum yang membawa kami dalam apa yang Tuhan sediakan. Sehingga kami akan membawa radiasi itu untuk pengenakan Allah mulai terjadi atas hidup kami. Dan kami akan membawa benar-benar nama Kristus itu untuk terjadi di bumi ini. Terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu, sebab Engkau selalu baik atas kami umat pilihan-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan, yang selalu memberkati kehidupan kami, selalu menyegarkan kami, memulihkan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Firman-Mu Engkau sampaikan pada kami, memberkati kami. Kami bersyukur, terima kasih. Kami percaya, kami kuat sampai hari ini karena perkataan-Mu yang tidak pernah tergoncangkan dalam kehidupan ini. Sekalipun dunia penuh tantangan, penuh rintangan, tapi firman Tuhan memampukan kami hidup sampai saat ini. Kami bersyukur. Oleh sebab itu, meteraikan semua firman-Mu yang sudah kami terima. Karena firman-Mu adalah memberkati hidup kami hari ini, esok bahkan masa depan kami. Dan pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami. Kami tetap serahkan bangsa dalam tangan Tuhan. Kami percaya mata-Mu sedang tertuju buat bangsa Indonesia menjelang politik tahun 2024 pemilihan presiden kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Karena anak-anak Tuhan, para pendoa syafaat terus berdoa buat bangsa ini. Kan Tuhan mengasihi bangsa kami. Mari Roh Kudus Engkau sendiri ambil alih. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote, kira Tuhan memberkati bangsa kami. Kami merupakan salam atas Indonesia. Setiap politik-politik busuk bangsa ini kami patah, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kekuatan-kekuatan apa mencoba-coba mengganggu bangsa kami runtuhkan dalam nama Yesus. Bila Roh Kudus ambil alih, ada kasih karunia ada di bangsa kami. Berkati semua para pemimpin kami, dari Bapak Presiden bahkan sampai RT RW sekalipun. Tuhan memberkati di negeri yang kami cintai, Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur. Kami melihat hari-hari campur tangan Tuhan begitu ajaib. Terima kasih buat kota Sumbawa. Kami melihat Tuhan memberkati kota kami. Terbukti kami luasa beribadah, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih semua alamnya, pertanian, hasil pertanian, hasil pertambangan, laut, dan semua lini pertanian bangsa di daerah kami. Tuhan memberkati, luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur semuanya. Kami yang hadir pagi hari kami percaya Tuhan memberkati kami. Umat-Mu yang sedang berlibur dan keluarga mereka, anak-anak kami, Tuhan memberkati semuanya. Biarlah kehadiran mereka dimanapun mereka berada tetap menjadi terang dan garam buat saudara yang lain. Karena Engkau senantiasa ada bersama kami. Terima kasih, pagi hari juga kami memberi persembahan pembangunan. Tuhan, kami rindu punya tempat ibadah yang permanen. Engkau melihat kami sering pindah-pindah ibadah. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah kami Tuhan. Perizinan gereja ini, GBRO Sumbawa. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Jamah pemerintahan kami, tolong ya Tuhan Yesus. Firman berkata bahwa doa kami, telinga-Mu tidak kurang tajam mendengar seruan kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menjamah pemerintahan kami, khusus di perizinan gereja ini Tuhan Yesus. Makasih ya Bapak, di doa kami. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu buat kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami memberi persembahan pembangunan, kami juga memberi persembahan umum. Kami percaya apa yang kami lakukan
biar semuanya untuk nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Quick Chicken Zubento pada pukul 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja di depan Alfamart. Jangan lupa, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Dan bagi yang menggabung, ayo ikut bergabung. Kita akan mendapatkan kesulitan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul setengah 6 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja depan Alfamart. Ibadah Roki akan dilaksanakan setiap hari Minggu di Aula Tunas Daud Unggul jam 11 WITA. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram GBI Rock Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Parungan Bapak Ibu, puji Tuhan. Ada pengumuman tambahan sebelum saya sampaikan. Mungkin di antara kita ada Bapak Ibu yang baru pertama hadir dan beribadah bersama GBI Rock Sumbawa. Thank you and welcome. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami di tempat ini. Pengumuman tambahan minggu depan tanggal 2 Juli kita ibadah minggu kita kembali ke Quick Chicken jam 8 pagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum hadir, tidak hadir hari ini, mungkin bisa disampaikan lewat teman-teman. Dan yang kedua, ibadah WBI akan diadakan hari Senin tanggal 26 di Aula Tunas Daud. Diharapkan untuk semua wanita hadir dan bergabung bersama kami. Ini saja pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat ibadah kita pagi hari. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik
Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.